Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kita mengenai materi osilasi pegas. Eh, Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Irfan Danu, terus Saya Yopan sendiri Pakende, Yopan Pendek. dan Rafael William Lee. Untuk pendahuluan akan dijelasin oleh Yopan Pakende. Ya, saya akan membacakan pendahuluannya tentang osilasi pegas ini. Osilasi adalah variasi produk umumnya terdapat waktu dari suatu hasil pengukuran. Contohnya pada sebuah benda yang dapat digantungkan dengan tali yang ringan. Jika diberikan gaya tarikan atau dorongan dari posisi awal yang seimbang, kemudian dilepaskan, maka secara otomatis benda tersebut akan berayun dalam bidang vertikal ataupun horizontal dengan gerakan periodik. Istilah vibrasi sering digunakan sebagai sinonim isolasi. Walaupun sebenarnya vibrasi merujuk pada jenis spesifik osilasi itu osilasi mekanik. Osilasi adalah gerak bolak-balik benda di sekitar suatu titik setimbang dengan lintasan yang sama secara periodik, berulang dalam rentang waktu yang sama. Cara menentukan konstanta pegas dari data periode adalah kita harus mencari gradien kemiringan dari grafik periode di pangkat 2 Vs massa. Tunjukkan bagaimana menentukan percepatan gravitasi jika konstanta pegas telah diperoleh adalah bila perubahan pegas dapat diukur dan K dapat dicari dengan cara atau persamaan lain. Maka dengan menggantikan harga F pada persamaan F sama dengan K X I dikurang X0 dengan mg, maka kita dapat menghitung percepatan gravitasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar teori. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak osilasi. Bumi penuh dengan gerak osilasi. Misalnya, osilasi roda keseimbangan Arloji, dawai biola, massa yang diikat pada pegas atom dalam molekul atau dalam kisi zat padat, molekul udara ketika ada gelombang bunyi, dan sebagainya. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih. Gerak osilasi memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Kemudian ini ada gambar 2.1 osilasi sistem massa pegas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan M kali A min K, X sama dengan M kali D pangkat 2 X per DT pangkat 2. Di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T atau posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial. Jika kita ingin mencari solusinya,
Artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial. Di atas jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas ialah omega sama dengan akar K per M. Dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. T sama dengan 2pi per W sama dengan 2pi akar M kali M per K. Jika suatu beban yang telah terukur masanya digantungkan pada pegas secara vertikal, lalu digetarkan dan dihitung periode getarnya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yopan. Oke, perhatikan pegas yang digantungi beban seperti pada gambar 1.2. Masa beban adalah M dan pegas dianggap tidak memiliki massa. Ketika beban ditarik sejauh Y yang tidak terlalu besar, maka pegas menarik benda tersebut dengan gaya F sama dengan minus KY. Inilah ungkapan hukum Hooke yang awal dan K dikenal dengan konstanta pegas. Berdasarkan hukum 2 Newton kita dapatkan min KY sama dengan M dikali A. Nah, ini salah satu gambarnya. Gambar 2.2 pegas yang digantungi beban. Posisi timbang adalah posisi ketika benda diam. Benda di samping sedikit dari titik setimbang sehingga berisolasi di sekitar titik setimbang. Bila sebuah benda pada salah satu ujungnya dipegang tetap dan sebuah gaya F dikerjakan pada ujung yang lainnya, maka pada umumnya benda itu akan mengalami perubahan panjang delta X untuk bahan-bahan atau benda-benda tertentu. Dan dalam batas tertentu, perubahan panjang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya yang menyebabkannya. Secara skalar dapat dinyatakan oleh F sama dengan minus K dikali delta X, dengan K adalah sebuah konstanta, dan gambaran inilah yang dinyatakan dalam Hooke. Harus diperhatikan bahwa hukum Hooke ini tidak berlaku pada semua benda atau bahan dan untuk semua gaya yang bekerja padanya. Dengan K adalah sebuah konstanta, dan gambaran ini yang dinyatakan dengan hukum Hooke. Harus diperhatikan bahwa hukum Hooke ini tidak berlaku pada semua benda atau bahan dan untuk semua gaya yang bekerja padanya. Oke, selanjutnya ada metode percobaan. Yang pertama kita membuka link Vectrotil Motion Simulation. Pertama kita buka situs petcolorado.edu. Terus kita di sini pilih yang lab. Nah, kemudian kita atur ininya menjadi satu dan kita centang display natural length dan kita menghitung planet X. Kemudian gunakan mixer di sini untuk mengukur panjang dari pegasnya. Kemudian yang pertama kita dikasih data dari 100 sampai 210 dengan penambahan berat sebesar 10 gram per tiap perhitungan. Terus kita masukin 100 gram benda, terus disimpangkan. Sebelumnya misalnya disejajarkan dengan batas 0 ini, 0 meter. Kemudian dimasukkan digantungkan beban di pegas dan disimpangkan sebesar 20 cm. Kemudian
hitung periode getaran pada percobaan tersebut. Dan akan diulang kembali sampai 210 gram. Seperti itu. Selanjutnya akan mendapatkan hasil yang tadi. Terus hasil yang tadi kita dapatkan 110 mendapatkan 19,1 sekon. Diubah ke periode menjadi 1,91. Mendapatkan hasil T kuadrat atau periode 0,6481 untuk setiap gram, dan seterusnya sampai di berat 210 gram. Mendapatkan hasil di akhir 30,5809. Nah, ini ada grafik chart massa versus periode kuadrat. Yang pertama tuh terlihat di sini ketika ada penaikan massa, maka nilai periodiknya juga tinggi. Terus nilai konstanta pegas dapat, ketika kita lihat grafik di atas, nilai konstanta pegas dapat diperoleh dari grafik di atas. Kira-kira kita nilai delta T-nya itu dapat dari kita tarik 250, terus tarik ke sini dapatnya nilai 31. Dan tarik ke sini mendapatkan nilai T2-nya itu sekitar 5. Jadi delta T kuadrat itu sama dengan 31 kurang 5 sama dengan 26. Dan M kita dapatkan nilainya sebesar 210. Dan kita tarik ke sini mendapatkan nilai 110. 210 kurang 110 sama dengan 100. Maka nilai M gradien di atas dapat dirumuskan dalam M sama dengan delta T kuadrat dibagi delta M. Sama dengan 26 bagi 100, hasilnya sama dengan nilai M gradiennya adalah 0,26. Nilai konstanta K sama dengan 4pi kuadrat dibagi M, sama dengan 4 kali 3,14 pangkat 2 dibagi 0,26, mendapatkan nilai konstanta 151,68 N per M. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum kali ini, gerak harmonik sederhana untuk mengetahui nilai konstanta suatu pegas dan membuktikan hukum Hooke pada percobaan. Pegas yang digunakan yaitu pegas berdiameter besar dan berdiameter kecil dengan masing-masing penggalian antungkan secara vertikal dan percobaan hingga untuk menentukan nilai konstanta dapat menggunakan perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi dibagi dengan simpangan. Berdasarkan data hasil pengamatan yang tadi di atas, terlihat semakin berat keping beban diberikan pada pegas, maka semakin besar nilai periodenya. Pada pegas berdiameter besar, beban sebesar 100 gram atau 0,1 kg ditarik simpangan sebesar 20 cm menghasilkan nilai periode sebesar 19,1. Sedangkan keping beban dengan total 110 gram atau 0,11 kg ditarik simpangan sebesar 20 cm dihasilkan nilai periode sebesar 22,9. Percobaan gerak harmonis sederhana, gerak selaras sederhana untuk melihat konstanta pegas dengan cara dinamis, yaitu untuk melihat hubungan massa terhadap periode getaran suatu pegas yang dilakukan dengan menggantungkan pegas kemudian diberikan beban yang telah mencapai titik keseimbangan, yaitu titik yang telah diberi nilai beban. Maka pegas ditarik 20 cm dari titik keseimbangan tersebut dan hitung waktu yang dibutuhkan menggunakan stopwatch. Bisa kita menggunakan stopwatch yang ada di Pet Colorado tadi atau enggak pakai stopwatch HP. Berdasarkan data percobaan, semakin besar massa yang diberikan pada pegas, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan, semakin besar jumlah lilitan dan diameter pegas. Maka semakin kecil nilai konstanta pegas tersebut. Hukum Hooke pada percobaan
hukum Hooke berbunyi, jika gaya tarik diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastis bahan, maka persamaan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Karena ketika beban diberikan beban dapat dihasilkan persamaan panjang pegas yang sesuai dengan massa yang diberikan, dan hal ini tidak melebihi elastisitas pegas karena pegas dapat kembali ke keadaan semula setelah beban diangkat kembali, tidak rusak karena adanya gaya pemulih, dan gaya pemulih hanya akan berlaku jika hukum Hooke ini berlaku. Jika suatu beban yang telah diukur massanya digantungkan secara pegas vertikal, itu digetarkan dan dihitung periode getarannya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan dibacakan oleh Yopan. Baik, dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika suatu beban yang telah terukur massanya digantungkan pada pegas secara vertikal lalu digetarkan dan dihitung periode getarnya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Yang kedua, pengaruh massa beban yang diberikan terhadap periode getaran pegas, yaitu ketika pegas yang diberikan massanya kecil, maka periode yang dihasilkan juga kecil, karena waktu yang dihasilkan untuk getaran tersebut lebih sedikit dibandingkan ketika digantungkan dengan massa beban yang lebih berat. Yang ketiga, periode sama dengan T per N, maka periode akan berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan dan berbanding terbalik dengan jumlah getaran. Yang keempat yaitu jika suatu beban yang telah terukur massanya digantungkan pada pegas secara vertikal, lalu digetarkan dan hitung periode getarnya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Oke, untuk saran akan dibacakan oleh Rafael. 5.2 saran. Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya: 1. Praktikan harus menguasai materi gerak harmonis sederhana atau GHS sebelum melakukan praktikum. 2. Praktikan harus teliti saat melakukan pengukuran panjang pegas menggunakan mistar. 3. Praktikan mulai menyalakan stopwatch tepat pada saat tarikan pegas dilepas. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai praktikum osilasi pegas. Lebih dan kurangnya, saya sebagai perwakilan kelompok mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.